Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kegiatan konsumsi. Nah, perlu kita ketahui bahwa kegiatan konsumsi dalam kegiatan sehari-hari, konsumsi itu seringkali dihubungkan dengan masalah makanan, minuman, gitu ya. Misalnya kita makan, kita minum, dan selalu kita menganggap bahwa itu adalah kegiatan konsumsi. Padahal sesungguhnya kegiatan konsumsi itu tidak seperti itu ya. Karena pengertian konsumsi lebih dari itu. Misalnya orang berolahraga itu juga termasuk kegiatan konsumsi sebenarnya. Orang berolahraga gitu kan. Atau mungkin refreshing atau liburan itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Sehingga di sini kita bisa mengambil satu pengertian bahwa konsumsi adalah kegiatan manusia memakai, menggunakan, mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Kegiatan manusia memakai, menggunakan, terus mengurangi nilai guna ya, terus kemudian menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, itu disebut sebagai kegiatan konsumsi. Misalnya kegiatan menggunakan, misalnya kita beli sepeda motor, kemudian kita menggunakan sepeda motor itu. Nah, berarti itu kegiatan konsumsi juga, karena itu adalah kegiatan menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi ya. Yang pertama, tingkat penghasilan seseorang. Tentunya tingkat penghasilan ini juga akan mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Apakah suka barang-barang orang yang penghasilannya rendah misalnya, atau menengah ke bawah biasanya suka barang-barang yang murah. Orang yang penghasilannya mungkin menengah ke atas mungkin suka barang-barang yang mahal, misalnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tingkat penghasilannya. Kemudian selera konsumen juga bisa berbeda-beda. Kemudian harga barang, apakah murah, mahal gitu. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, orang yang berpendidikan biasanya juga cenderung mencari barang-barang yang berbeda dibandingkan dengan orang yang kurang berpendidikan, karena biasanya lebih selektif mana ini yang mungkin lebih baik membeli barang yang asli atau membeli barang yang KW atau istilahnya duplikatnya atau imitasinya gitu ya. Kemudian jumlah anggota keluarga ini juga mempengaruhi tingkat konsumsi ya, karena semakin banyak jumlah keluarga juga kebutuhan konsumsinya juga akan semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan dan sosial budaya. Selanjutnya, siapakah pelaku kegiatan konsumsi itu? Jadi pelaku kegiatan konsumsi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah rumah tangga atau keluarga ya. Terus kemudian yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Nah, selaku pelaku produksi juga memerlukan konsumsi. Konsumsinya apa kalau konsumsi kegiatan produksi? Ya membeli barang-barang baku atau bahan setengah jadi untuk diolah menjadi barang jadi, saya itu. Terus kemudian yang ketiga adalah rumah tangga pemerintahan. Ini juga memerlukan kegiatan konsumsi. Misalnya kayak di sekolah kita perlu ATK, alat tulis dan kantor, kemudian sarana-sarana yang lain untuk membantu atau memenuhi sarana dan prasaranya. Itu perlu adanya kegiatan konsumsi.
Kemudian dalam melakukan kegiatan konsumsi, kita perlu yang namanya membuat skala prioritas kebutuhan ya. Nah, skala prioritas kebutuhan ini adalah suatu daftar yang memuat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sesuai dengan tingkat pemenuhannya. Misalnya, kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu berdasarkan intensitasnya kan ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier gitu kan. Maka skala prioritasnya misalnya kita tentukan dulu, kita penuhi dulu adalah kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan untuk keperluan makan gitu dan lain sebagainya. Itu adalah keperluan menjadi skala prioritas dulu. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas kebutuhan adalah yang pertama, mempresentasikan atau memprioritaskan kebutuhan primer dibandingkan dengan kebutuhan sekunder atau tersier. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan penghasilan keluarga. Kemudian yang ketiga, harus menghindari pola hidup boros. Jadi harus hemat, banyak nabung, misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, memperhatikan kualitas dan harga barang. Kelima, kenapa harus memperhatikan kualitas dan harga barang? Jelas ya, karena biasanya barang yang berkualitas itu cenderung lebih awet digunakan. Dan kalau misalnya lebih awet berarti itu juga termasuk kegiatan menghemat juga gitu kan. Berbeda dengan yang mungkin barangnya harganya murah tapi cepat rusak, akhirnya beli lagi lebih boros. Kemudian yang keempat, memperhatikan yang kelima, menghindari pembelian barang di luar kemampuan. Jadi dihindari. Kemampuannya membeli barang 1 juta ya, kalau bisa dibeli harga barang yang di bawah harga 1 juta, tetapi tetap memperhatikan kualitas dan harga barang. Kemudian yang keenam, tidak bersifat konsumerisme atau bersifat konsumtif ya, budaya konsumtif ya. Apa aspek positif dan negatif perilaku konsumtif tadi? Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup yang suka membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang, jadi asal beli-beli saja. Nah, dampak positif budaya konsumsi itu yang pertama adalah memberikan kepuasan bagi konsumen. Ya memang kita puas ya. Yang kedua, memberikan keuntungan bagi produsen dan kegiatan ekonomi lain ya, senanglah orang yang selalu dibeli ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perputaran roda perekonomian. Jelas karena di situ dengan kita melakukan kegiatan ekonomi kan otomatis terjadi perputaran ini ya, perputaran roda ekonomi. Namun di sisi lain juga terdapat dampak negatifnya. Yang pertama adalah terjadi pemborosan. Ya, kita jadi boros, dikit-dikit uangnya habis. Ya, tidak bisa saving dan lain sebagainya ya. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial maksudnya bagaimana? Ya jelas ya, yang kaya tambah kaya, yang miskin juga tetap miskin. Kenapa? Ya karena itu tadi, budaya konsumtif tadi, membeli suatu barang tanpa adanya suatu pertimbangan. Kemudian yang ketiga adalah menimbulkan inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu terjadi ketika budaya konsumtif terjadi di suatu daerah sehingga mengakibatkan harga barang dan jasa yang ada di suatu daerah tersebut menjadi tinggi. Nah, misalnya kita ketemui saja di Balikpapan ya. Balikpapan ini juga termasuk kota yang terkena inflasi ya, dimana harga barang dan jasa itu juga tinggi, semuanya dinilai menggunakan uang. Baik, saya rasa itu saja materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan pembelajaran secara online dan terbatas. Kemudian saya minta untuk materi kegiatan pembelajaran hari ini silahkan diringkas di buku catatannya masing-masing. Kemudian nanti pada waktu kegiatan PTM akan saya periksa bukunya satu persatu untuk saya berikan nilai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.